warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan juga telah memberikan kita kesempatan untuk kita melaksanakan Ramadan tahun ini. Tidak lupa, sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insya Allah kita tunggu syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Kasya Rikalo Pahlavi dari kelas 12 IPA. Dan dalam kesempatan saya kali ini, saya akan memberikan sebuah kultum bertema menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Manusia merupakan makhluk sosial. Maka dari itulah manusia itu tidak bisa melakukan semua kerjaannya sendirian. Sekuat-kuatnya manusia, semandiri apapun manusia, seberkuasa apapun manusia, pasti ada kalanya manusia tersebut itu butuh pertolongan orang lain. Maka dari itulah kita harus menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Kenapa? Karena bermanfaat bagi orang lain itu tidak hanya akan menguntungkan bagi diri kita, tidak hanya akan menguntungkan bagi orang lain, tapi juga akan menguntungkan bagi diri kita. Karena sungguhnya apabila kita berbuat baik terhadap orang lain, pada sesama muslim, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan kebaikan oleh Allah melalui perantara manusia. Seperti dalam Quran surat Al-Isra ayat 7 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan apabila kamu berbuat jahat, maka kamu berbuat jahat untuk dirimu sendiri. Nah, apakah teman-teman pernah berpikir kenapa sih kita itu lahir ke dunia ini? Bukan sebuah kebetulan kita tuh lahir di dunia ini. Kita sudah ditakdirkan lahir ke dunia ini. Ada dua sejarah yang berarti dalam hidup ini. Yang pertama adalah saat kita lahir, dan yang kedua adalah saat kita tahu dan sadar kenapa sih kita tuh lahir ke dunia ini. Terkadang dalam hidup kita tuh harus punya tujuan yang tak lain adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Seperti halnya pohon kelapa yang memiliki manfaat dari akar sampai pohonnya. Apakah kita tidak ingin seperti pohon kelapa yang memiliki banyak manfaat? Tentu iya. Dan insya Allahnya iya. Baik dari segi ilmu, bakat, waktu, dan kebaikan bisa kita berikan kepada orang lain, dan itu juga bisa sebagai bentuk manfaat dari kita untuk orang lain. Dalam hadis riwayat Ahmad At-Tabrani disebutkan bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, menjadi bermanfaat itu membuat hidupmu penuh arti dan juga tujuan. Selain membuat diri kita bermanfaat bagi orang lain, kita juga mampu menyadarkan diri kita bahwa kita tuh tidak bisa semena-mena terhadap orang lain. Dan kita juga bisa menumbuhkan rasa empati dan juga rendah hati. Salah satu hal yang bisa kita berikan dan bermanfaat bagi orang lain adalah ilmu. Ilmu bermanfaat yang orang lain dapatkan dari kita, insya Allah merupakan suatu kebaikan yang telah kita berikan, dan juga bahwa tanda kita berhasil dalam tujuan kita, di mana kita itu ingin berguna kepada orang lain. Kita tidak rugi untuk menjadi orang yang bermanfaat dan juga membagi ilmu ke orang lain. Terkadang yang kita anggap kecil itu mungkin
sangat besar dampaknya kepada orang lain. Sangat besar efeknya terhadap orang lain. Jangan takut untuk memulai, karena apabila kita yang bukan memulai, siapa lagi? Kita tidak bisa menaruh harapan kepada orang lain selain diri kita masing-masing. Kita bisa mulai dari hal yang terkecil, karena nanti hal yang kecil bisa kita timbun semakin besar, dan semakin besar manfaatnya pula yang akan kita terima. Semakin bermanfaatnya kita dengan ilmu yang kita berikan, maka insya Allah kita akan dijunjung di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mengapa kita tidak pernah berpikir untuk beramal soleh dengan cara memberi manfaat kepada semua orang yang berinteraksi dengan diri kita hari ini? Misalkan apabila kita di lingkungan sekolah, kita bertemu dengan Pak Satpam penjaga gerbang, lalu kita sapa beliau dan mengucapkan salam sambil tersenyum, itu sudah termasuk amal soleh dan juga manfaat bagi orang lain. Kita tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup orang lain, dan juga kita tidak tahu apa yang ada di pikiran orang lain, apa yang membebani pikiran manusia-manusia lain, kita tuh tidak tahu. Maka dari itulah sepele senyum itu saja sudah bisa mengubah situasi hati manusia. Ustadz-ustadzah kita tercinta, apabila kita menemui mereka di sekolah, kita ucapkan salam sambil tersenyum, itu sudah termasuk bentuk manfaat bagi ustadz-ustadzah. Mungkin bagi kita itu hanyalah sepele, itu cuma senyum, tetapi sesungguhnya senyum itu sangatlah berharga dan juga sangat besar efeknya terhadap hati dan perasaan orang lain. Nah, memang banyak godaan yang akan kita dapatkan nanti apabila kita ingin memiliki niat berbuat baik. Ada-ada saja godaannya. Tapi apabila kita berniat hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak berniat untuk mencari muka ataupun ria, tidak mencari muka ataupun pujian, karena itu sungguhnya hanyalah ria, maka insya Allah kita akan bisa melakukannya. Setiap langkah kita akan dipermudah jika kita mampu membantu orang dengan niat hanya untuk mencari ridha Allah semata. Bayangkan saja apabila kita itu berada di posisi orang yang membutuhkan, tetapi tidak ada yang ingin membantu kita, pasti hidup akan terasa lebih berat dan juga sengsara ya kita. Maka dari itulah janganlah berpikir dua kali untuk menolong orang lain. Tolonglah dengan tulus dan juga hanya untuk mencari ridha Allah semata, tanpa meminta imbalan dari orang yang kita bantu. Waktu kita akan beranjak dewasa, kita pasti akan mulai paham mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri kita sendiri maupun lingkungan kita. Di zaman sekarang ini sudah banyak remaja dan anak-anak yang terjerumus ke dalam hal-hal yang merugikan diri mereka sendiri maupun lingkungan mereka. Maka dari itu sangat susah untuk menerapkan karakter yang baik di zaman seperti ini. Namun apabila kita lillahi ta'ala ingin berubah menjadi yang lebih baik, bukan tidak mungkin bagi kita untuk menunaikan untuk membentuk karakter baik bagi diri kita sendiri. Maka dari itulah pentinglah kita belajar untuk berbuat baik dan saling tolong-menolong dalam hidup kita. Itu saja kultum dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.